Hari ini, Sekjen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Jumat pagi. Kalau melihat dari jadwal pemirsa, sidang ini dilakukan lebih cepat 30 menit dari jadwal sidang yang sedianya dilakukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau melihat dari jadwal agenda sidang perdana ini adalah pembacaan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Hasto diadili terkait dua dugaan kasus, yakni masing-masing suap dan juga perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice. Dan formasi hakim memimpin jalannya sidang perdana bagi Hasto Kristianto. Masing-masing ketua majelis hakim adalah Rios Rahmanto dan dua anggotanya masing-masing Fajar Kusuma Aji dan Sigit Herman Bina Aji. Tadi yang menarik kalau dicermati dalam perjalanannya proses persidangan perdana bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini duduk sebagai terdakwa. Saya melihat dari proses kedatangannya di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini, Hasto Kristianto tadi sempat menyampaikan beberapa statementnya kepada publik. Ini mungkin bisa dibilang berbeda dengan tersangka yang lain yang biasanya lebih sering cenderung menghindari kerumunan wartawan. Tapi begitu masuk ke dalam ruang sidang, dia menyempatkan dirinya sebelum mengikuti atau memulai jalannya sidang, menyampaikan statementnya kepada para awak media di sini. Ada beberapa poin yang saya catat, yang disampaikannya adalah dia menyatakan bahwa kasus yang menyeretnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta disebutkan sebagai bentuk kriminalisasi hukum, dan dia juga menyatakan dirinya sebagai tahanan politik. Kalau juga melihat dari perjalanannya proses sidang, tadi ada beberapa poin yang kami catat selama proses sidang. Dari poin jaksa penuntut umum, ada beberapa dua isi dakwaan yang disampaikan. Yang pertama adalah terdakwa dinilai sengaja melakukan rintangan secara langsung dan tidak langsung penyidikan Harun Masiku. Ini dianggap sebagai bentuk obstruction of justice dan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP-nya untuk menghilangkan materi alat bukti setelah Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini tertangkap tangan dalam operasi OTT KPK. Dan perintah untuk merendam HP juga dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada ajudannya, yakni Kusnadi, untuk menghindari penyidikan tim KPK untuk juga merendam handphonenya. Dan di dakwaan yang lain, di poin yang lain yang disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum KPK, ini juga Hasto disebut diduga melakukan suap, memberi atau menjanjikan sesuatu bersama terdakwa Doni, kemudian Saiful Bahri dan juga Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan nilai uang $57.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah. Uang ini dimaksudkan untuk Wahyu Setiawan agar menyetujui pergantian antar waktu atau PAW caleg terpilih Sumsel 1 dari PDIP, yakni atas nama Rizky Aprilia, kepada Harun Masiku. Dan juga kalau melihat perjalanan dari Harun Masiku, maksud saya kalau melihat perjalanan dari Hasto Kristianto untuk hadir di ruang persidangan ini, sebenarnya banyak cara sudah dilakukannya untuk membela dirinya, melakukan dua pra-peradilan yang semuanya digugurkan atau ditolak. Dan dalam persidangan ini, Hasto Kristianto juga dibela sebanyak 17 orang kuasa hukum, dan sementara dari sisi jaksa penuntut umum menyiapkan 12 orang jaksa penuntut umum. Dari proses sidang hari ini, majelis hakim menyimpulkan akan melanjutkan sidang yang akan digelar pada pekan depan 21 Maret 2025. Teddy Zuhari, Ilham Aji, Indra Hadi, Jakarta.